Assalamualaikum ya ade ya ote. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua sambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Di bulan yang penuh berkah ini, kita semua berharap rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua dapat menjadi umat yang bertakwa kepadanya dengan menjalankan salah satu yang diwajibkan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Selain itu, di bulan yang penuh rahmat ini, kita perkuat toleransi dan persatuan antar anak bangsa. PDI Perjuangan percaya umat Islam Indonesia dapat memperkuat hal-hal tersebut. Akhir kata, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk saudara-saudaraku umat Islam sekalian. Buah mangga, buah durian, rasanya sungguh terasa. Jalankan ibadah puasa di bulan Ramadan untuk menjadi manusia yang merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Sobat BKN dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Inspirasi Ramadan, program sahur bersama BKN PDI Perjuangan. Pada program sahur tahun ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur, kita akan berbincang dan menimba ilmu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Dan tentu akan mengangkat pemikiran tokoh-tokoh yang berperan strategis dalam proses dakwah dan syiar Islam yang mengedepankan nilai-nilai rahmatan lil alamin, mengedepankan nilai cinta, nilai kasih, serta mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Pada periode kali ini, kita akan berbincang dan mengambil inspirasi dari seorang tokoh dan ulama asal Banten, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Dan untuk membahas ini telah hadir bersama kita seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang juga seorang peneliti Islam Nusantara, Kiai Muda Kiai Haji Ahmad Baso. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Mas Bada. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Puasanya lancar-lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Ya mudah-mudahan barakah semua. Amin. Mudah-mudahan kali ini kita bisa banyak berbincang tentang tokoh Syekh Nawawi ini. Ya. Baik. Sobat BKN sekalian, sebelum memasuki obrolan kita terkait keteladanan dari Syekh Nawawi Banten, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video profil Syekh Nawawi Banten berikut ini. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan seorang tokoh penyambung mata rantai intelektualisme klasik dari dunia Islam ke Nusantara. Beliau merupakan putra Nusantara kelahiran Desa Tanara, Serang, Banten pada tahun 1813 Masehi. Proses menuntut ilmu Syekh Nawawi amat panjang, sekitar tahun 1830 hingga 1860. Dalam rentang tahun itu, beliau juga belajar kepada para ulama besar di zamannya dalam banyak bidang ilmu. Perjalanan panjang dalam menuntut ilmu itu menjadikan Syekh Nawawi begitu mumpuni, sehingga menjadi ulama terkemuka di bidang keislaman. Ia menjadi guru yang disegani penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Terlebih ketika Syekh Nawawi dipercaya mengajar di Masjidil Haram selama 10 tahun pada periode tahun 1860 hingga 1870. Selepas itu, Syekh Nawawi berkonsentrasi menulis sejumlah kitab yang membahas berbagai ilmu keislaman. Saking banyaknya kitab tulisan Syekh Nawawi, beliau diberi gelar Bapak Kitab Kuning Nusantara. Beliau meninggal dunia pada tahun 1897 Masehi di Makkah pada umur 84 tahun dan dimakamkan di pekuburan Ma'lah. Beberapa guru beliau dalam periode Jawa dan Makkah diantaranya Syekh Haji Sahal bin Ki Ules Serang, Raden Haji Yusuf Purwakarta, Syekh Ahmad Hatib Sambas, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Yusuf Sumulaweni, Syekh Abdul Hamid Dagastani, Sayyid Ahmad An-Nahrawi, Sayyid Ahmad Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau merupakan ulama asal Nusantara paling produktif dalam menghasilkan karya intelektual dengan hampir 100 karya keislaman, baik tafsir, fikih, teologi, tasawuf, sejarah Islam, tata bahasa Arab, hadis, dan akhlak. Beliau juga memberikan suntikan semangat perjuangan kepada murid-muridnya yang berasal dari Nusantara. Salah satu murid tersohornya adalah pahlawan nasional Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama sekaligus juga pejuang kemerdekaan Indonesia. Sobat BKN sekalian, kembali lagi bersama kami dalam episode Inspirasi Keteladanan Syekh Nawawi Banten bersama Kiai Ahmad Baso. Yai, kita sekarang membahas tentang Syekh Nawawi Banten. Tentu beberapa masyarakat Indonesia mungkin sudah banyak yang kenal, khususnya kalangan-kalangan pesantren begitu. Tapi memang ada beberapa masyarakat kita yang belum mengenal siapa Syekh Nawawi Banten. Pertanyaan pertama, Yai, tentu para ulama itu memiliki jaringan intelektual. Nah, bagaimana kemudian jaringan intelektual Syekh Nawawi Banten itu sendiri, lalu bagaimana hubungan dia dengan para ulama-ulama di Nusantara, Yai? Ya, nama beliau sebetulnya sudah dikenal luas ya di dunia Arab. Waktu itu
kita kenal ada satu kamus terkenal di dunia Islam namanya Kamus Al-Munjid. Al-Munjid. Ya, itu ada kamus bahasa di dalamnya, ada juga kamus tokoh-tokoh. Baik. Ya. Dari ribuan tokoh yang dimasukkan dalam kamus itu, cuma 2 dari Indonesia. Ya. Ini terbit tahun 1908 dan menjadi referensi. Betul. Di Saya waktu dunia di pesantren Islam. juga Ya. Munjid itu ya. Bahkan wajib itu untuk memiliki kamus itu. Betul. Nah, 2 tokoh Indonesia yang disebut dan dicantumkan dalam kamus itu dan dihormati demikian positifnya, yakni satu Syekh Nawawi Al-Bantani dan yang kedua adalah Presiden Soekarno. Itu yang berarti waktu itu 2 tokoh ini sangat-sangat dikenal luas oleh publik, bukan cuma Muslim ya, tapi juga yang non Muslim. Buktinya penulis kamus ini kan orang Katolik, non Muslim, tapi menghargai jasa ulama kita. Kenapa? Karena Syekh Nawawi dan juga Presiden Soekarno punya kontribusi besar bagi peradaban dunia. Dan salah satunya yang kita lihat adalah pada ketokohan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam memberikan kontribusi bagi penguatan peradaban keilmuan Islam di dunia waktu itu. Dari abad 19. Abad 19 beliau hidup dan beliau guru besar di pengajian Masjidil Haram dan juga di Madinah, dan dikenal banyak karya-karyanya. Ada satu penulis yang dari Mesir menulis karya-karya tokoh-tokoh dunia Islam yang menulis kitab-kitab dalam bahasa Arab. Sudah dikompilasi dari abad 2 Hijriah sampai abad 19 Masehi. Ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani dicantumkan di situ. Ada 38 karya-karya beliau dalam berbagai disiplin ilmu. Mulai dari usuluddin sampai bicara mantik dan bicara bahasa dan sosial kemasyarakatan, hubungan suami istri di situ. Baik. Itu disebut ada 38. Ini yang tercetak dalam berbagai percetakan di Yaman, di Mekah, di Madinah, di Mesir, dan juga ada yang di Istanbul, di Turki. Itu semua adalah karya-karya beliau dicantumkan itu dari 1 sampai 38. Belum yang masih dalam bentuk tulisan tangan. Masih ada lagi yang bentuk ada puluhan itu yang tersebar di beberapa perpustakaan. Nah, itu menunjukkan bahwa begitu besarnya kontribusi beliau sebagai seorang ulama kelahiran Banten dari Tanara, dihormati dalam Kamus Munjid, kemudian dihormati dalam satu buku bibliografis ulama-ulama, disejajarkan dengan Imam Nawawi, Imam Jalaluddin Asyuti, Imam Bukhari dan seterusnya yang punya karya-karya hebat itu, disejajarkan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani ini punya kontribusi besar bagi peradaban Muslim. Bahkan antaranya, beliau disebut sebagai seorang ulama yang paling banyak di Nusantara untuk menulis kitab kuning ya. Ya, dalam bahasa Arab itu. Dalam bahasa Arab ya. Dan itu artinya kita dihargai keilmuan kita itu kalau kita menjadi guru dan menulis karya. Kalau kita hanya sebagai murid di Mekah atau murid di Mesir, itu tidak dihargai. Betul, harus dengan menulis. Harus menulis dan mengajarkannya. Kalau menulis tapi tidak mengajarkannya kan juga kan artinya kan menjadi ilmu itu mati. Baik. Jadi Syekh Nawawi juga mengajar dan banyak murid-muridnya selain ulama-ulama dari India, Afrika, Arab, Yaman, Hadramaut, Turki, juga dari Indonesia. Pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah itu adalah salah satu murid dari Syekh Bahkan kalau di Mesir itu kita kenal Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ya. Dalam satu kisah Syekh Nawawi bahkan pernah bertemu. Ya. Kalau saya tidak salah saat beliau berkunjung pernah ke Mesir sana ya. Ya. Dalam artian jaringan intelektual Syekh Nawawi itu bukan hanya dari Indonesia saja sebenarnya, tapi juga dari ulama-ulama dunia. Dan pengakuan itu betul-betul ditunjukkan oleh ulama-ulama di sana. Bahkan banyak ulama-ulama Arab itu mencari sanad beliau. Banyak mencari sanad beliau karena sanad beliau kan nyambung terus kan sampai ke Rasulullah SAW melalui jalur gurunya itu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu punya banyak sanad kuat, sanad Ali namanya. Nah, itu banyak yang nyambung ke ulama-ulama besar. Para pengarang-pengarang kitab besar itu semua ada pada ketokohannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dan itu di Mekah ya, iya? Ya, di Mekah dan beliau benar-benar satu seperguruan meskipun Syekh Nawawi lebih senior, tapi karena menghargai keilmuannya gurunya ini, maka beliau berguru ke Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi Syekh Nawawi lebih senior sebetulnya dari Syekh Ahmad Zaini. Tapi karena Syekh Ahmad Zaini lebih alim di situ,
Maka Syekh Nawawi berguru ke situ. Baik. Karena ada banyak sanad yang beliau pegang di situ. Jadi itulah sebabnya beliau banyak mengambil ilmu dari sana. Dan kita tahu Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu kan punya ilmu yang sangat luas kan, dari berbagai disiplin keilmuan. Nah itu pula yang ditimba oleh Syekh Nawawi, sehingga beliau menulis karya itu bukan cuma dalam bidang satu ilmu saja, tafsir atau fikih, tapi juga dalam berbagai disiplin keilmuan. Dan lebih hebatnya lagi Syekh Nawawi, beliau mengangkat suara-suara kenusantaraan. Ada dalam satu kitabnya namanya Nihayatuz Zain. Ada tradisi-tradisi Nusantara kita seperti 7 hari, 40 hari, itu kan dibawa, diperjelas. Kalau ada yang bertanya, apa hukumnya tradisi ini? Itu sudah dibahas oleh Syekh Nawawi. Dibahas oleh beliau dan tidak ada masalah. Karena itu adalah bagian dari doa, mendoakan kepada orang mayit, orang yang sudah meninggal, dan kita masih harus yang hidup ini berkewajiban, apalagi keluarga, untuk mendoakan terus. Baik, itu masih dalam bidang fikih ya? Belum bidang akidah, misalkan. Ya, itu. Belum Tafsir misalnya juga tafsir, sangat Rahlabi. Iya, bahkan menjadi referensi dalam perkuliahan di Universitas Al-Azhar itu. Iya, betul. Rahlabi itu. Dan itu satu kontribusi penting dalam kajian tafsir, karena beliau yang memberikan penafsiran yang tuntas tentang ilmu Al-Quran. Bahkan bukan hanya penafsiran biasa, tapi qiraatnya juga dibahas. Qiraatnya juga ya. Itu mengikuti jejaknya Syekh Abdul Rabb Singkil dari Aceh di abad 17. Yang juga membahas tentang qiraat-qiraat itu. Selain membahas kata per kata dalam kitab Baik ya, suci. tadi kan kita dengar bahwa Syekh Nawawi ini berguru di Makkah ya. Iya. Saat itu pada kehidupan Syekh Nawawi, kekuasaan kan ada di Turki ya. Iya. Di Utsmaniyah sana. Iya. Tapi kenapa kemudian keilmuan Islam itu berporos di Makkah ya? Ya, karena waktu itu memang difasilitasi oleh Kesultanan Turki Utsmani. Jadi pusat politik memang ada di Istanbul, tapi pusat keilmuan dan keagamaan itu adanya di Mekah dan Madinah. Al-Haramain itu. Karena memang difasilitasi. Bangunan-bangunan, wakaf-wakaf, tanah-tanah wakaf, bangunan-bangunan wakaf, beasiswa-beasiswa, dan juga percetakan, itu difasilitasi oleh dari pemerintahan Turki Utsmani. Jadi memang secara administratif itu di Makkah, Madinah begitu ya. Sehingga ilmu itu berkembang. Dan itu memang sejak dari zaman Raja Turki itu namanya Raja Sulaiman, Sultan Sulaiman, itu yang memberi fasilitasi sejak abad 16 bahwa Mekah Madinah ini menjadi pusatnya keilmuan dunia Islam. Sehingga semua difasilitasi, termasuk Syarif Mekah itu disokong betul untuk melindungi para mahasiswa, para pelajar, dan juga para ulama-ulama, sehingga mereka semua bisa betah di sana mengajar, menyebarkan ilmu, dan difasilitasi. Dan ini lintas mazhab ya, saat itu 4 mazhab. 4 mazhab waktu itu. 4 mazhab yang Ahlus Sunnah wal Jamaah waktu itu. Jadi 4 mazhab dalam fikih, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu semua diakomodasi. Kemudian juga dalam bidang akidah ada Asy'ari, Maturidi, itu juga diakomodasi. Itu yang memungkinkan Islam tersebar itu melalui Ahlussunnah wal Jamaah ini, sehingga menjadi mayoritas. Termasuk yang kita dapatkan itu kan, itu yang warisan dari Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani dianggap sebagai salah satu itu tadi ujung tombak dari penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah bagi dunia Islam. Karena karya-karya beliau itu sangat berpengaruh. Karena beliau tidak menulis tebal-tebal, tapi tipis-tipis. Sehingga memudahkan bagi pelajar atau pemula, santri-santri pemula untuk menimba ilmu dengan mudah, tanpa terlalu ruwet dengan pembahasan yang lebih jelimet ya, istilah-istilah. Jadi agak memudahkan. Sampai sekarang di Indonesia Timur, di Maluku, Sulawesi masih diajarkan kitab-kitab beliau, karena sangat-sangat fleksibel untuk kepentingan itu. Bagi pemula, santri pemula untuk belajar ke dasar-dasar keagamaan. Baik, Yai. Selanjutnya, Yai, memang Syekh Nawawi punya banyak karya, terus karya-karyanya bahkan sekarang dikaji di pesantren, di mana-mana begitu. Bahkan ada kampus yang juga masih menjadikan karya-karya beliau referensi. Ada nggak kisah, Yai, Syekh Nawawi itu berbicara tentang perjuangan? Saat itu kan memang kondisi masyarakat atau dunia ada perubahan begitu, ada kolonialisme, penjajahan dan lain sebagainya begitu. Kalau kita ngeliat Syekh Nawawi itu berbicara juga nggak sih tentang perjuangan cinta tanah air? Itu kejadian waktu terjadi perlawanan para petani Banten di Cilegon itu tahun 1888. Di sana, di lokasi sana ada diinspirasi oleh
ajaran dari guru tarekat orang Banten itu, Syekh Abdul Karim Al-Bantani itu. Tapi mereka juga dapat inspirasi dari para haji ini, para haji yang baru pulang dari Mekah itu dapat pesan-pesan dari Syekh Nawawi agar melanjutkan perjuangan untuk membela rakyat kecil dari penindasan. Waktu itu kan masalah pajak kan yang sangat memberatkan, dan juga masalah eksploitasi tanah yang menyulitkan bagi para petani di wilayah Banten. Nah, ini yang kemudian mengundang keprihatinan beliau, Syekh Nawawi. Oke, kalau gitu kita harus mengoreksi ini, tidak benar kayak gini, kita harus tunjukkan kekuatan kita, maka kita perlu jihad itu. Dan sebelumnya beliau belajar dari ulama Palembang juga yang juga mengajar di Mekah, yakni Syekh Abdul Samad Al-Falibani, yang menulis tentang Nasihatul Muslimin itu, tentang pentingnya membela Nusantara ini dan mengusir penjajah dengan jihad itu. Nah, beliau kemudian mengulangi kan fatwa itu, bahwa kita perlu berjihad membela bangsa dan agama ini, jangan sampai kita ini menjadi korban penjajahan. Harus kita. Nah, akhirnya kemudian para murid-murid beliau dan para haji yang bertemu beliau, ikut pengajian beliau, akhirnya membawa ini pesan-pesan ini, amanah ini, disampaikanlah kepada rakyat Banten. Kalau sudah memungkinkan, ayo kita melakukan perlawanan. Karena kalau hanya diam saja, itu sama saja dengan memberi restu kepada eksploitasi atas rakyat kita ini. Dan itu tidak bisa dibenarkan secara agama maupun secara kebangsaan. Akhirnya benar, rakyat bergerak waktu itu kan, November tahun 1888. Dan meskipun gagal sempat ditumpas oleh pemerintah Belanda, tapi kan memberikan sebuah inspirasi bahwa kita ini harus merdeka. Jangan sampai kita menjadi korban penjajahan Belanda, bangsa asing yang merugikan kita. Dan Surokogronya menulis catatan surat-surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda 5 tahun setelah pemberontakan itu, menyebut salah satu inspirator dari gerakan itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi itu yang menjadi kunci bahwa beliau menjadi motivator bagi perjuangan rakyatnya untuk melawan penjajahan gitu ya. Jadi meskipun beliau itu tidak tinggal di Indonesia, tapi kemudian akhirnya tulisan-tulisannya, narasi-narasinya itu ketika orang-orang yang berpergi haji ke sana berguru sama beliau, menanamkan semangat itu gitu. Jadi semangat-semangat cinta tanah air untuk tidak boleh terjajah dari bangsa asing itu benar-benar ditanamkan betul sama Syekh Nawawi Banten. Masya Allah, luar biasa ya. Monggo ya, silakan ya. Diminum dulu. Mungkin terima kasih. Luar biasa lagi perbincangan kita. Dan Syekh Abdul Karim juga banyak belajar inspirasi perlawanan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Abdul Karim itu tokoh tarekat ya? Tokoh tarekat, tarekat Qadiriyah. Kalau Syekh Nawawi sendiri secara masyrab tariqah, dia tidak menyebut eksplisit tentang tarekatnya, tapi banyak menganjurkan agar kita juga bertarekat. Tapi beliau sendiri tidak eksplisit menyebut itu tarekatnya. Tapi tentu kita tahu bahwa madhab fikih beliau adalah Syafi'i. Dan beliau akidahnya adalah Asy'ariyah. Baik. Cuma kalau tarekat diserahkan kepada muridnya ini Syekh Abdul Karim ini untuk menggerakkan ini orang-orang tarekat sampai ke seluruh Nusantara kan. Murid-muridnya kan sampai ke Jawa itu, sampai ke Madiun. Nah, ini ada satu muridnya di Madiun yang menyebarkan ilmunya Syekh Nawawi dan juga ilmunya Syekh Abdul Karim dalam bidang tarekat. Tarekat Qadiriyah itu. Baik, Yai. Baik, Yai. Ini kemudian kita ingin tahu ya, setelah banyak hal kita berbincang dengan Syekh Nawawi Banten untuk generasi sekarang ya, karena kan tentu program ini itu ingin memperkenalkan pada generasi muda dengan cara yang milenial, dengan cara yang atraktif. Kita ingin memperkenalkan tokoh-tokoh ulama-ulama kita yang berjasa sekali oleh bangsa dengan kepada bangsa, pemikirannya, sikap-sikapnya, semangat perjuangan dan lain sebagainya. Kira-kira dari Syekh Nawawi Banten ini ya, inspirasi yang paling besar yang bisa kemudian kaum muda ini teladani ya, dari sosok beliau seperti apa ya? Ya, beliau menanamkan kepada santri-santrinya, murid-muridnya bahwa kita harus mendalami ilmu agama dulu. Ilmu agama ya. Harus banyak-banyak berguru. Harus banyak berguru. Karena kalau banyak punya sanad dan punya sanad. Kalau belajar agama tapi tidak punya gurunya, itu yang berbahaya. Syekhnya Google gitu. Ya, syekhnya Google itu nggak bisa. Harus mendalami agama supaya tidak sembarangan. Karena kalau orang belajar agama sembarangan bisa berbahaya. Karena sumbernya tidak jelas, nanti akan mempermainkan agama atau
malah bisa kesasar dalam memahami dan menafsirkan agama. betul. Apalagi kalau mengajarkannya kepada orang lain. Nah, itu sebabnya beliau memberikan teladan kepada kita. Makin banyak guru, makin bagus dalam belajar agama. Dan beliau kan banyak gurunya kan, ada puluhan gitu. Dan meskipun ada gurunya yang masih junior dibandingkan usia beliau, tapi kalau orang itu punya ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi, ya beliau harus hormat. Beliau hormat dan beliau mengambil istifadah, mengambil ilmu dari sana. Yang kedua, makin tinggi kecintaan kita kepada agama, mendorong kita juga makin cinta juga kepada negeri dan bangsa ini. Itu penting Ubulwatan minal iman. Kenapa? Karena banyak orang militansi agamanya tinggi, tapi justru ingin merusak negerinya sendiri. Nah itu Syekh Nawawi tidak mengajarkan itu. Justru mengajarkan kepada orang-orang Indonesia bahwa cintailah negerimu dulu. Wow. Karena orang yang beragama pasti akan mencintai tanah airnya. Karena itulah bagian dari harga diri, tempat lahir kita itu. Makanya beliau disebut Al-Jawi. Ini yang menarik karena beliau di dalam Kamus Munjid, beliau itu disebut di edisi tahun 40-an itu disebut Al-Nawawi, Al-Jawi, Al-Bantani. Tapi di edisi yang tahun 90-an ke atas, Al-Bantaninya sudah hilang, tinggal Al-Jawi. Tapi artinya waktu itu beliau benar-benar menisbahkan identitas ini ke Indonesiaannya. Waktu itu masih disebut dengan Al-Jawi, kenusantaraan waktu itu lebih tinggi. Al-Bantaninya mungkin hanya lokal lah ya, sifatnya lokalitas ya. Tapi beliau menggunakan istilah Al-Jawi. Dalam buku tafsirnya kan, tafsir Al-Munir kan, beliau menggunakan itu Al-Jawi. Dan beberapa karyanya beliau menggunakan lakab itu Al-Jawi. Jarang beliau menggunakan lakab Al-Bantani. Makanya saya heran mengapa penulis Munjid awalnya menyebut Al-Jawi Al-Bantani, langsung kemudian berubah menjadi Al-Jawi saja gitu. Mungkin karena waktu itu Al-Jawi lebih nasional, lebih berkarakter nasional dibandingkan Al-Bantaninya. Dan beliau sendiri, Syekh Nawawi sendiri memang menunjukkan bahwa beliau lebih suka menggunakan istilah Al-Jawi. Kenapa? Karena ingin menunjukkan nasionalismenya. Bahwa kita itu adalah cinta tanah air. Jangan lupa kita ini adalah orang Jawa. Orang Indonesia, orang Nusantara. Maka kita harus pertahankan. Meskipun beliau mengajar di sana, sampai dimakamkan di sana, tapi pikiran beliau, semangat beliau itu selalu bersama dengan rakyatnya, dengan orang-orang Indonesia. Kenapa? Untuk kepentingan menjaga harkat martabat. Ini apa? Martabat harga diri orang Indonesia. Gak gampang loh orang Indonesia mengajar di Mekah. Itu saja sebuah pertarungan. Banyak orang Arab menganggap remeh orang Indonesia ngajar. Tapi beliau menunjukkan, kami ini orang Al-Jawi, Al-Alim. Bisa juga mengajar. Sampai begitulah orang luar, orang Turki, orang Arab bisa hormat. Kenapa? Karena ternyata orang Jawi juga punya kehebatan dalam keilmuan. Dan itu beliau tunjukkan betul. Menisbahkan namanya dengan tanah kelahirannya. Dan itu sangat kuat pada diri beliau. Dan cinta tanah air itu karena beliau orang alim, semakin alim seseorang seharusnya cinta tanah airnya semakin tinggi ya. Izdadal ilm izdada hubbul watan begitu ya. Insyaallah baik Kiai. Terima kasih banyak Yai. Kita sudah banyak mendengar sekali tentang Syekh Nawawi ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita lah. Khususnya generasi muda ini biar mengenal tokoh Syekh Nawawi Banten ini. Tadi juga disampaikan oleh jenengan bahwa salah satu hal yang kemudian penting dari Syekh Nawawi adalah beliau memiliki sanad keilmuan. Karena kemudian agama ini tanpa sanad itu nanti akan menyimpang kemana-mana ya. Jadi sanad itu adalah silsilah guru-guru, silsilah kitab-kitab yang nyambung sampai ke Rasulullah. Secara pemahaman pun begitu ya. Saya jadi teringat sebuah riwayat dari tabi'in, inna hadzal ilma dinun fandur amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu yang engkau pelajari ini agama, maka dilihat dari siapa engkau mengambil ajaran agama ini. Baik, terima kasih Yai. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan insyaallah. Terima kasih Yai. Baik, sobat BKN sekalian, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini. Sampai tak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada pagi hari ini sedikit banyak kita telah belajar tentang bagaimana sesungguhnya dakwah Islam yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, wabil khusus oleh Syekh Nawawi Banten. Beliau adalah salah satu mutiara Nusantara,
seorang putra asli Banten yang punya reputasi internasional, seorang ulama besar yang menjadi maha guru dari banyak ulama-ulama di Indonesia. Sosok ulama yang tentunya harus menjadi panutan kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita terus jaga toleransi, jaga harmoni, dan tentunya dapat mengambil pelajaran dari para ulama-ulama pendahulu kita, serta meneladani mereka hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan kebangsaan, bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.